Polemik seleksi Paskibraka Sulawesi Selatan kembali memanas setelah Lita Gading melontarkan kritik keras terhadap proses penentuan peserta menuju tingkat nasional. Sorotan itu muncul setelah mencuatnya kasus Kathleen Yevane Lesmana yang sebelumnya diketahui memiliki nilai tinggi dan masuk jajaran peserta terbaik. Lita Gading mempertanyakan alasan yang digunakan dalam proses seleksi serta menilai terdapat sejumlah kejanggalan yang memicu kecurigaan publik terhadap transparansi panitia sejak awal. Menurut Lita Gading, peserta yang dinilai berprestasi dan memenuhi berbagai persyaratan seharusnya memperoleh kesempatan yang sama berdasarkan kemampuan. Ia menyoroti munculnya alasan terkait kemampuan bahasa daerah yang dianggap tidak relevan dengan seleksi tingkat nasional. Lita Gading juga mengingatkan agar proses penilaian tidak dicederai dugaan kepentingan tertentu maupun praktik titipan. Kritik tersebut mendapat perhatian luas karena dinilai mewakili keresahan masyarakat yang masih mempertanyakan mekanisme seleksi dan hasil akhirnya hingga kini. Guys, ini nih yang harus kita kasih tahu nih sama orang-orang nih. Ada apa dengan anak Paskibra yang dari Sulawesi itu? Anaknya pinter, qualified, sesuai dengan kapasitasnya dia juga memenuhi syarat. Cuma yang jadi pertanyaan, dia itu nonis dan dia orang Chinese. Gitu gak sih? Ya kan? Artinya apa itu? Ini namanya sudah tidak sesuai dengan prinsip penerimaan Paskibraka. Alasannya karena dia katanya tidak menguasai bahasa daerah, guys. Emang ada persyaratan untuk maju ke nasional? Jangan macem-macem ya, saya juga mantan Paskibraka. Dengar ya, dengar baik-baik. Jangan sampai mengada-ngada. Jangan pula ada titipan di balik konpeyek. Bener nggak? Dasar. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Anak SMA ini gagal masuk Paskibra perkara nggak bisa bahasa daerah. Nah, sebelum kita masuk ke kasusnya, kita perlu pahami dulu soal siapa sih siswi ini. Jadi siswi ini tuh teman-teman bernama Kathleen Lesmana, berasal dari SMA Cerdas Bangsa di Makassar. Nah, secara portofolio atau secara CV lah ya bahasanya gitu, dia tuh pintar di akademik maupun di non-akademik. Konfliknya terjadi karena tiba-tiba teman-teman namanya digantiin sama peserta lain. Padahal sebelumnya itu dia udah diwanti-wanti bakal berpotensial gitu loh. Ini anak pasti lolos karena ya mau gimana lagi gitu loh. Lihat aja secara peringkat, secara rank tuh udah keren banget lah dia gitu. Ini jadi polemik lah. Ada beberapa dugaan. Yang paling kuat tuh pertama karena diskriminasi etnis. Yang kedua ada pertanyaan aneh dari jurinya soal pemakaian bahasa daerah. Yang dimana ini jadi poin kurang lah saat penyeleksian itu. Dan uniknya pihak penyelenggara maupun sekolah itu ngebantah soal itu. Dibilang kami udah sesuai prosedur kok, semuanya udah fix bagus gitu. Tapi semua itu masih simpang siur guys masalahnya. Gue udah cari dari berbagai portal berita, tapi kagak nemu-nemu yang fix tuh yang mana gitu. Makanya gue minta ke lu pada, siapa tau lu temennya si Kathleen atau kalian lebih tahu nih kasusnya langsung aja komen. Lagi ramai di media sosial seleksi Paskibraka di Sulawesi Selatan. Semua bermula setelah seorang peserta asal Makassar berinisial CYL disebut gagal lolos ke tingkat nasional dan muncul tuduhan dengan diskriminasi sampai isu dicoret. Karena viral, akhirnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP buka suara. Direktur Program Paskibraka BPIP, Fuad Lutfi, menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara profesional, objektif dan sesuai mekanisme nasional. Menurut BPIP, penilaian Paskibraka itu bukan cuma soal nilai akademik atau tes wawancara kebangsaan saja, tetapi ada banyak aspek lainnya yang dihitung, mulai dari kesehatan, kesamaptaan fisik, peraturan baris berbaris atau PBB, kepribadian, mental, disiplin, sampai kesiapan menjalankan tugas kenegaraan. Wah, banyak sekali ya indikatornya ya. Dan hasil akhirnya memakai sistem akumulasi nilai dari seluruh tahapan seleksi. BPIP juga menegaskan seleksi ini tidak dilakukan satu pihak saja, karena tim seleksi disebut melibatkan unsur pemerintah daerah, BPIP pusat, DPPI, TNI, Polri, sampai Sekretariat Militer Presiden atau Satmilpres. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga membantah isu adanya pergantian secara diam-diam. Kasbangpol Sulsel mengatakan kalau memang ada penggantian atau pembatalan, harusnya ada pengumuman resmi yang dianulir.
dan mereka mengklaim tidak ada pernah terjadi pengumuman tersebut. Loh, seperti apa ya? Kok bisa demikian? Tapi di sisi lain, polemik ini sebenarnya menunjukkan satu hal penting, bahwa masyarakat sekarang semakin kritis terhadap proses seleksi lembaga negara, termasuk Paskibraka, dan itu wajar sekali, karena Paskibraka bukan sekedar upacara pengibaran bendera saja. Bagi banyak pelajar, ini soal prestasi, kebanggaan keluarga, bahkan masa depan mereka. Makanya transparansi menjadi sangat penting. Kalau prosesnya memang objektif, publik tentunya berharap penjelasannya juga terbuka dan mudah dipahami. Karena di era media sosial, satu dugaan kecil saja bisa langsung berkembang menjadi isu nasional kalau komunikasinya kurang jelas. Bila mereka sudah berjuang panjang lewat seleksi yang tidak mudah, tetapi akhirnya juga tidak bisa mengikuti Paskibraka nasional atau di tingkat nasional, kalau menurut kalian seperti apa? Apakah sistem seleksi seperti ini sudah cukup transparan? Atau perlu ada evaluasi dan keterbukaan nilai ke publik? Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentarnya. Guys, sudah lihat kan tadi videonya ya? Pusing dengan polemik Paskibraka. Yang ada titipan, ada ini. Sebagai mantan Paskibraka ketika SMA dulu, saya bersyukur sih. Saya bersyukur di zaman-zaman itu nggak ada tuh yang namanya titipan-titipan. Kita ditunjuk berdasarkan tinggi badan, postur tubuh, dan ya nomor satu itu isi otak. Nggak ada tuh yang bilang titipan si A, titipan si B, titipan pejabat ini, titipan pejabat itu. Alhamdulillah nggak ada. Cuma memang rata-rata yang ikut Paskibraka, saya bilang ya, rata-rata yang ikut Paskibraka itu rata-rata anak pejabat. Ya 75% lah anak pejabat. Tapi, ada tapinya nih. Anak pejabatnya memang benar-benar memenuhi syarat, yaitu dari sisi tinggi badan, postur tubuh, dan isi otak. Jadi walaupun anak pejabat ya, tapi kalau isi otak lu nggak ada, postur tubuhnya nggak memenuhi, tinggi badannya nggak memenuhi, ya nggak bakalan dipilih ya. Tapi kalau kalian anak pejabat, postur tubuh oke, tinggi badan oke, isi otak oke, kalian pasti akan tetap dipilih. Anak pejabat atau cucu pejabat pasti tuh akan dipilih tuh. Tapi biarpun anak pejabat ya, biarpun nih anak pejabat, kalau isi otak lu nggak ada, nggak bakalan nggak bakalan. Ya memang harus saya akui, dari tahun ke tahun itu selalu yang dipilih untuk menjadi anggota Paskibraka dari berbagai sekolah itu pasti dilihat dulu latar belakang orang tuanya. Kenapa saya bilang begini? Karena saya mantan Paskibraka. Dulu saya pernah menjadi anggota Paskibraka. Jadi saya tahu memang yang dipilih dulu itu yang rata-rata anak pejabat. Ya 75% lah anak pejabat. Selebihnya dilihat apakah tingginya memenuhi, posturnya memenuhi, isi otaknya memenuhi, oke dimasukin. Tapi yang diutamakan anak pejabat dulu. Dengerin ya. Di mana-mana sih saya lihat pemilihan apa-apa. Dulu juga ada putri-putrian di sini, di Sulsel tuh, karena dia cucu salah satu pejabat tinggi. Jadi udah, masyarakat nggak usah heran. Namanya juga Konoha, kita tinggal di Konoha. Ginilah kondisi Konoha.